Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, deg-degan jadinya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya Allah, nggak nyangka ketemu di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih banyak jazakumullahu khairan pada jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Masya Allah, luar biasa. Ketua BKM Bapak Una beserta seluruh pengurus, Ketua Alarm Bapak Ahmad Dhani dari Dewa dan teman-teman pengurus anak, Masya Allah. Ya, Bu, ini punten ya, acaranya dadakan. Dadakan nggak sih? Iya ya. Tapi dadakan saja segini. Kalau nggak dadakan pasti. Jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit kenapa sampai di Kota Banjar. Ya, saya mohon doakan. Ya, saya Aisyah Dahlan, suami saya tidak ikut, suami saya namanya Prianto Sismati. Saya punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Anak pertama saya Dr. Lana, insya Allah doakan ya Bu, mau menikah dengan gadis Banjar. Masya Allah. Langsung Mama Lucy gadis-gadis Banjar. Nah, Ibu luar biasa lagi. Itulah kenapa saya hari ini datang ke Banjar. Saya silaturahim ke rumah calon besan saya. Hari pagi ada Mama Lucy beserta keluarga besar, Insya Allah. Doakan ya Bu. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nah, ini yang doakan sudah jamaah Masjid Baitur Rahman Banjar. Ini insya Allah makbul doanya. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, hari ini calon mantu saya nggak bisa hadir karena tugas di Jakarta. Tapi anak saya hadir. Dan tahu nyelip di mana dia? Entah di mana. Ya, kayak ini. Mana dia? Oh, nyelip ya. Hari ini insya Allah kita sama-sama membahas. Ibu, suara saya di luar terdengar? Dengar, alhamdulillah. Di belakang terdengar? Nggak dengar? Wah, ini harus terus masjid ya, bagaimana sampai ke depan? Kalau dalam ruangan terdengar? Nah, di atas terdengar? Alhamdulillah. Yang sebelah sana terdengar? Ya, wanita yang dirindukan surga, Masya Allah. Insya Allah kita semua dirindukan surga, Insya Allah. Ya, kita nanti saling bersaksi ya Bu, yang berada hari ini di Masjid Agung Kota Banjar. Memang banyak akhwat, bapak-bapak juga tetap ada hadir. Insya Allah kita jumpa di surga jannah. Amin ya Rabbal alamin. Kita saling ya mendoakan, sampaikan pada Allah Ta'ala, mau ya Allah kami pernah bersama-sama silaturahim di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar ya Allah. Karena pertemuan taklim seperti ini, inilah yang nanti ya Allah saksikan karena Allah Maha menyaksikan dengan teliti. Insya Allah Allah kabulkan doa kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, baik. Ada sedikit gambar, tapi yang nggak lihat juga nggak apa-apa. Ya, baik.
Sebetulnya, ya, perempuan soleha itu perhiasan dunia. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ya dunia ini perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang saleh. Kita ini perhiasan. Makanya perhiasan selalu cantik. Apalagi yang sudah berkeluarga, ada suami di rumah, harus cantik. Diajak jalan-jalan sama suami, minimal kita wangi. Karena suami jalan di samping, ya, ibu-ibu masing-masing wangi. Jangan apet, ya, iya, ya. Kemudian sebagai wanita soleha, saya juga sampai detik ini belajar bagaimana ya menjadi istri yang disenangi suami. Karena rupanya ya banyak hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga sering salah sangka. Istri salah sangka pada suami, suami salah sangka pada istri karena kita berbeda. Dulu saya menikah 9 Februari 1992. Usia di kala itu 23 tahun. Ya. Bertemu jodoh di Makassar. Ada orang Makassar di sini? Nggak ada ya, berarti orang Banjar semua hari ini. Ada yang dari Bandung? Ada, Masya Allah. Ada yang dari Ciamis hari ini hadir juga? Ada. Ada dari Pangandaran? Oh, ada mana dari Pangandaran? Ada yang dari Tasik? Oh, ada, alhamdulillah ya. Jadi saya waktu itu bertemu jodoh di Makassar. Walaupun suami saya asli orang Jogja. Ada orang Jogja di sini? Ada juga, Masya Allah, banyak di Banjar ya kumpul ya. Nah, karena masih muda belia, terkadang suka bingung apa yang harus dilakukan sebagai istri. Ya. Saya ingat sekali karena dulu diajarkan oleh orang tua, kamu kalau suami pulang kerja datang senyum, gitu ya. Oh iya Bu, ada lagi misalnya tante saya ajarin, ya kamu banyak senyum sama suami, siap. Terus dipraktekkan. Suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus saya senyum. Apa yang terjadi? Suami nggak balas senyum. Ya, pernah ya? Siapa yang sama kayak gitu? Hah? Ada, nih lihat ya. Udah senyum kan gini? Cium tangan. Nggak dibalas senyum. Keselnya minta ampun. Dalam hati saya, tuh kan, dia nggak suka sama aku. Perempuan banget ya. Setiap hari begitu. Bayangkan, mulailah kesal. Cuma senyum-senyum dia nggak balas senyum. Berdoa pada Allah, ya Allah, kenapa suamiku kalau dia baru datang, saya senyum, dia tidak balas senyum. Kenapa ya Allah? Allah menjawab doa saya. Di kala itu saya sudah pindah di Jakarta. Jadi waktu menikah di Makassar, kemudian saya lama juga di Jogja. Mas Lanang tuh anak saya pertama di Jogja besarnya ya sampai umur 3 tahun. Terus ke Jakarta lagi, ya. Barulah 2006 ya tersibak jawabannya. Gara-gara saya baca sebuah buku karena petunjuk. Waktu itu zaman buku, belum zaman media sosial. Datang ke sebuah toko buku, ya, doa ya Allah, saya harus baca buku apa untuk menjawab kenapa saya senyum, suami nggak senyum. Bayangkan, tiba-tiba kepala saya kayak ditarik gini, palingkan begitu. Lihat ada satu buku, ya, male brain, otak laki-laki, and female brain, otak perempuan.
Penasaran saya baca. Saya baca, habis saya baca, saya senyum-senyum dan ketawa sendiri. Ini dia jawabannya. Apa jawabannya? Ternyata memang laki-laki kalau baru sampai di satu tempat 10 menit pertama apapun perasaannya mukanya rata. Kayak gini, lihat gambarnya coba ya, kita lihat. Nah, loh. Ini jawabannya. Kenapa saya senyum? Suami teh nggak senyum. Ya, Bu, pernah begitu? Ibu senyum sama suami nggak balas senyum. Sebetulnya ibu maunya apa sih? Senyum harus dibalas senyum ya? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Saya juga baru tahu. Jadi tahun 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara begini aja. Dulu begini otak saya. 5 menit senyum, karena nggak dibalas-balas, menit ke-6 mulai salah sangka. Dalam hati saya, bukan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mulai, yang tadinya senyum, mukanya berubah, jadi sebelah senyumnya. Ternyata muka saya sebelah, begitu doang. Yang tadinya begini, Bu, sekarang perhatikan muka saya ya. Kalau saya begini lumayan kan? Ya, gelis ya, cantik. Tapi kalau sebelah, apalagi kalau sudut bibir ke bawah. Padahal muka sama, orangnya sama, namanya sama, jiwanya sama, ruhnya sama. Hanya gara-gara sudut bibir kita jadi beda atau ibu? Ya. Dan menurut penelitian juga ternyata laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Wanita tersenyum. Apakah itu istrinya? Apakah itu anak perempuannya? Apakah itu senyum ibunya, ibu mertuanya, istri orang lain? Pokoknya perempuan tersenyum. Ya. Bahkan suatu ketika, karena saya juga termasuk istri yang vokal, belum ngerti bayangin 92 2007 berantem jarang bisa. Kadang suka begini saya. Ayah, senyum dong, balas senyum aku. Suami saya karena dia nggak ngerti juga kenapa dia nggak bisa senyum. Apa dia bilang? Muka saya udah kayak gini. Dia juga belum tahu kalau ini begini. Gitu. Ya, gitu. Akhirnya, ya, pernah satu kali juga saya kasar. Yang dulu nih bukan wanita diri bukan surga. Makanya belajar. Apa saya bilang? Ya, setelah senyumnya yang tadi begini, 5 menit senyum gak dibalas, menit ke-7 senyumnya udah berubah. Terus ngomong sama suami, begini ngomongnya, Julid, kalau gak suka pulang jangan pulang, di luar aja terus. Perempuan, istri, kalau udah julid kayak gitu tambah jelek. Bener suami saya gak pulang-pulang. 2006 baru tahu bahwa laki-laki 10 menit pertama, bahkan ada yang 15 menit, suami saya termasuk yang 15 menit. Itu memang walaupun dia senang, dia gembira, dia jengkel, dia kesel, mukanya rata. Kenapa? Karena ada hormon laki-laki namanya hormon testosteron yang bikin supaya wajah kaku. Tapi laki-laki biarpun wajahnya rata, pas istrinya senyum, dia suka lihatnya. Maka sejak 2006 saya senyum terus, nggak miring lagi. Pas dia senyum,
Iya, gini guys. Terus, terus dia duduk di kursi. Ambil minum. Sambil lihat jam 10 menit 8 berlalu. Itu dulu begitu. Ya, kenapa? Karena dulu saya merasa kok orang nggak cepet balas senyum, padahal saya ada orang senyum langsung bisa senyum. Kita kan perempuan begitu ya, mukanya karena ada hormon perempuan namanya estrogen, orang senyum langsung balas senyum. Saya berpikir kenapa suami-suami nggak bisa begitu? Ternyata memang proses penciptaannya beda. Allah berfirman dalam Ali Imran, ya, laisa zakarun kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan. Ditelitilah oleh para ilmuwan, walaupun ilmuwan itu non muslim diteliti, karena mereka juga berantem gara-gara ini, makanya diteliti. Kalau perempuan teh, ya Allah, kalau perempuan ketemu teman siapapun 10 detik, kalau lagi 10 menit. Perempuan 10 detik pertama apapun itu mukanya bisa berubah 6 kali. Tuh ya. Tuh muka perempuan. Betul Bu? Hari ini Ibu sudah berapa kali mukanya berganti-ganti? Contoh, apa kabar Teh? Baik. Tahu nggak Bu Aisyah? Ih apaan? Ayah bener, Mas. Udah berapa kali? Bahkan yang ibu-ibu perempuan yang pendiam pun mukanya bisa berubah-ubah. Ya, ini pun kasihan ya yang paling tinggi ya kan mukanya. Ada dulu deh. Assalamualaikum. Nah, tuh tadi suami saya tuh gini. Mereka tuh yang masih di Masya Allah, ya. Iya ya Allah. Jadi perempuan tuh mukanya ini, ya, iya. Kita menyangka laki-laki harusnya begitu. Padahal Allah sudah ciptakan laki-laki mukanya rata aja. Kayak tadi. Dan ini gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak muda sekarang bilang cool. Cool. Ya. Sama kayak kita dulu, saya waktu suami saya ngelamar, saya ngintip dari kamar dari jendela. Ya Allah, cool banget. Bahagia itu gembira di bawah. Tapi setelah menikah, gak belajar, kenapa cool itu? Ya Allah. Ganteng lagi, ya. Nanti setelah 10 menit baru mukanya bereaksi. Bu Aisyah, bagaimana mendeteksi dia marah, dia gembira, atau dia sedih? Setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang di awal itu sudah marah. Tapi setelah 10 menit dia duduk-duduk aja sambil nonton TV atau pegang gadget, atau zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu duduk aja langsung baca koran, itu berarti datang senang, gembira. Tapi gak suka bahasa dia sabar, tunggu 10 menit. Dan setuju Bu? Mulai hari ini gak boleh marah lagi ya. Jangan cepat baper. Karena bapak-bapak juga bingung, aduh saya salah apa lagi. Jangan. Paham ya? Atau ibu mau suaminya baru datang langsung baru senyum. Atau barangkali baru datang langsung mukanya berekspresi, ibu mau begitu. Saya kasih contoh, mau? Suami datang kan kalau yang cool sama itu istrinya cium tangan dia, itu yang cool. Atau ibu mau suaminya Assalamualaikum.
Mau suaminya kayak gitu. Umi, bukan. Abi kangen banget. Mau suaminya kayak gitu. Saya tanya Umi, kamu mau kan? Mau yang ini aja kan? Yang cool, yang di bawah, setuju? Insya Allah. Siapa yang pernah dijemput suaminya? Saya sering tuh kalau lagi tugas di rumah sakit dijemput suami naik mobil. Saya kalau dijemput suami bahagia. Kadang izin sama teman-teman dokter di rumah sakit, aku pulang duluan ya, aku dijemput suami itu. Teman-teman dokter, cie. Saya pulang duluan. Sampai di mobil, buka mobil kita senyum kan, ayah, mukanya begini. Ya ibu, kesel bu. Sudah ada ibunya kesel. Kalau mami saya tahu gini, rupanya dia nggak suka jemput aku, lebih baik aku naik Grab, aku ojek. Dikit-dikit, ternyata bukan. Suami suka jemput kita. Cuma dia juga nggak tahu kenapa mukanya rata. Dia nggak tahu. Lama-lama saya pikir, nggak apa-apa, gampang gitu. Daripada pas buka mobil, dia langsung suami itu gitu. Ibu masuk mobil, mau gitu suaminya bu. Rego ya ini ya. Ya Allah. Maka kita akan sebelumnya saya yakin ibu sudah rego suami ibu begini. Tapi dengan adanya ilmu, tambah rego, tambah pada saat istri ikhlas menerima suaminya apa adanya dengan ilmu, itulah wanita yang dirindukan surga. Oke bu, ada juga orang warisan. Mungkin suami saya aja yang begitu. Kalau saya ganti yang lain, mau sama. Karena ini memang sunatullahnya laki-laki. Udah ini aja. Sekarang ini belajar aja udah gimana? Oke. Kalau perempuan itu tadi sunatullahnya adalah mukanya berubah-ubah. Gak enak punya teman perempuan mukanya rata ibu. Ibu mau punya teman perempuan? Jangan apa-apa. Tahu di masjid agung ada pengajian. Ibu mau punya teman. Suami-suami juga gak mau punya istri mukanya rata. Abi dari mana? Kenapa baru ibu ngaku suami ngomong mukanya rata, habis sholat isya mukanya putih. Anak-anak juga gak mau punya ibu mukanya rata. Coba anak digandeng dengan ibu mukanya rata. Ayo jalan. Cepat jalan. Ibu mau gitu. Jadi ini juga cantiknya habis ini mudah-mudahan sadar ya bu. Alhamdulillah ya Allah. Ini memang saya paling senang cerita ini. Kenapa? Ini yang menyelamatkan rumah tangga saya. Tadinya pengen berantem aja tuh. Ya, tapi setelah tahu ini, mulai dari 2006 sampai sekarang, kalau ada suami datang, saya udah senyum, dia nggak senyum, dalam hati saya bilang apa? Ya Allah, mukanya laki-laki banget. Saya udah senyumnya nggak balas. Ini yang membuat alhamdulillah, ya saya jadinya bertambah sayang dengan suami. Karena ngerti, ya ngerti. Suami juga senang sama saya karena dimengerti dan difahami. Kenapa kita aja harus belajar Bu Aisyah? Kenapa laki-laki nggak belajar? Memang karena otak perempuan
ada namanya Allah berikan otak tarbiyah, otak yang selalu ingin belajar. Jadi kalau bapak-bapak nggak belajar nggak apa-apa bu, yang penting perempuannya yang belajar. Laki-laki nggak talim, laki-laki nggak seperti perempuan sementara. Itulah Allah paksa setiap Jumat bapak-bapak laki-laki harus dengarkan khutbah Jumat. Perempuan memang senang berkumpul, laki-laki otaknya bersaing. Makanya laki-laki lebih senang rapat di kantor, karena kalau rapat di kantor bersaing. Saudara-saudara, saya punya ide tahun 2023, kata si bapak saya. Apa idenya Pak? Dia ceritakan ide saya begini. Bapak yang satu lagi, saya juga punya ide. Bersaing bukan tuh? Bersaing. Perempuan otaknya nggak suka bersaing. Perempuan senangnya berkumpul. Makanya nggak dipaksa taklim, datang terus. Seperti hari ini karena kita senang berkumpul, maka kita datang di sini kumpul tanpa paksaan, insya Allah. Ya Bu? Dan waktu kesini juga senangnya rame-rame. Jarang ibu-ibu jalan sendiri ke sini, pasti ya kontak-kontakan. Masjid yuk. Kamu sama siapa? Ibu, ayo. Itu perempuan. Jarang. Makanya sering, ibu pernah nggak jalan-jalan ke pusat kota atau pusat perbelanjaan ke mall? Pasti nggak mau sendiri kan? Minimal ngajak satu teman. Ayo jalan-jalan, ayo. Bahkan perempuan ke kamar mandi aja sering ajak temannya ke kamar mandi pakai mall. Bitis yuk. Ada temennya yuk. Iya gak sih? Makanya ke toilet sekarang perempuan berdua berdua. Bahkan sampai toilet juga berkumpul. Ada yang diceritakan. Itu perempuan. Jarang bahkan nggak ada laki-laki ke toilet ada temannya. Ada yang lihat bapak-bapak ada temannya. Saya kebayang tuh kayak gini takutnya tuh, Pak, pipis yuk. Pakai yang satu bilang, yuk. Itulah kenapa, bukan, ini karena otak dewan kalau terus kita cerita tentang kebiasaan toilet. Kenapa di toilet laki-laki, maaf, tempat buang air kecilnya nggak pakai dinding? Karena mereka nggak makan rokok. Kita pakai dinding, masih ya. Kadang nunggu kan? Nunggu, pintu sini. Pertama dia, lama-lama pasti ngoleh. Ibu yang satu tinggal di mana deh? Itu perempuan lain. Tapi nggak ada bapak-bapak pun lagi pipis. Karena laki-laki otaknya besar, perempuan berkumpul. Makanya perempuan sini datang berkumpul untuk mengumpulkan ilmu dari para narasumber, bahkan mengumpulkan informasi lainnya. Dapat kue makan enak, pasti tanya beli di mana? Kumpul informasi. Lihat di blog ibu bagus beli di mana ya? Itulah perempuan suka mengumpul. Nah, makanya perempuan lah yang nanti beli. Sehingga pada saat kita sudah tenang, suami juga ikut tenang. Pada saat si istri senang, suami juga ikut senang. Paham ya Bu? Saya saja sering seminar atau taklim seperti ini selama hampir 25 tahun saya sering taklim. Selain ngurus narkoba, ngurus LGBT. Suami saya ikut seminar saya cuma 2 kali Bu. Tapi dia senang kalau saya jadi perempuan, jadi istri yang mengerti tentang dia. Itulah makanya kalau ibu misalnya lihat sharing saya di media sosial, itu cerita tentang otak pria wanita. Ya?
Siapa yang pernah dengar saya sharing di media sosial? Coba angkat tangan, ada? Wih, hampir semua. Ya sudah, nanti lihat di YouTube aja ya. Kita sekarang foto-foto aja ya. Nanti sebenarnya denger YouTube aja mas. Ya, saya kemarin juga bilang sama Teteh, udah sebentar aja Teh, berikutnya foto. Karena buat saya foto itu didoakan. Cuma nanti punten karena memang banyak dan kita juga nanti akan sholat zuhur di sini. Kalau nanti nggak bisa foto satu-satu ya rame-rame aja ya. Boleh ya? Ya, masya Allah. Baik, lanjut sedikit. Bu Aisyah, kenapa perempuan banyak ngomong, laki-laki sedikit ngomong? Pernah dengar saya cerita begitu? Baik. Rupanya otak ya, otak manusia tuh kayak gini. Coba pernah lihat otak? Otak apa Bu? Otak sapi. Kalau ini otak manusia. Jadi otak manusia ada otak besar, ada otak kecil. Dibagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya. Rupanya waktu diteliti oleh ilmuwan, otak laki-laki itu Allah kasih untuk bicaranya cuma otak sebelah kiri. Coba ibu pegang dulu otak kirinya Bu. Belakang. Laki-laki otak bicaranya sebelah situ Bu, sebelah kiri situ. Ya. Perempuan sebelah mana Bu Aisyah? Perempuan otak bicaranya Allah ciptakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayo pegang otaknya Bu. Kiri dan kanan. Nah, banyakkan siapa Bu? Banyakkan karena Allah ciptakan otak bicara perempuan kiri dan kanan. Itulah yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan senang bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu perempuan. Paham ya? Terus ilmuwan hitung, pakai alat hitung, cek. Bapak-bapak kalau ngomong setiap kata dihitung, gerakannya dihitung, apa yang terjadi? Ternyata, inilah ada penelitiannya. Laki-laki ternyata, ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Dalam satu hari, pas dihitung, kata-katanya antara 2000 sampai 4000 kata. Terus bunyi vokalnya, itu laki-laki 1000 sampai 2000. Gerakan tubuhnya laki-laki 2000 sampai 3000. Kalau ini dikumpulkan jadi kurang lebih 7.000 per hari. Berapa Bu? 7.000. Bu Aisyah, suami saya kayaknya kurang deh, nggak 7.000. Bisa jadi suami ibu yang 5.000. Kenapa? Pendiam. Ada yang suaminya pendiam Bu? Pemikir. Kan dia yang 5.000. Bu Aisyah, suami saya malah dia seneng ngomong. Berarti suami ibu yang watak pembicara. Laki-laki yang wataknya pembicara bisa sampai 9.000. Rata-rata 7.000. Coba ibu masing-masing cek suami ibu yang mana? Yang 5.000, 7.000 atau 9.000? Yang mana Bu? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, setelah dihitung-hitung oleh para ahli, maka perempuan 20.000 per hari. 20.000, Masya Allah. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak Bu Aisyah. Sama Lucy gak percaya saya pendiam. Perempuan yang merasa dirinya gak banyak ngomong, pendiam, itu kategori yang 16.000 per hari. Bu Aisyah, saya nggak 20.000, kayaknya lebih. Berarti ibu yang 24.000. Coba masing-masing saya. Dan uniknya, kalau istrinya yang pendiam 16.000, dapat suami yang 9.000. Jadi suaminya seolah-olah lebih banyak ngomong dia, Bu Aisyah, dibanding saya. Ya berarti suami ibu yang watak pembicara.
Tapi watak pembicara pun walaupun lebih banyak ngomongnya tetap cuma 9.000, perempuan 16.000, termasuk gerakan tubuhnya. Ibu rasa nggak kalau ibu ngomong pasti sambil gerak tangan? Ya, apalagi ya ngasih tahu alamat lewat telepon. Lurus, lurus, kiri, kanan deh, yang nelpon nggak ada. Tahu ya Bu? Iya ini. Ini juga yang selama ini sering membuat perempuan kesal dan marah pada laki-laki, wabil khusus pada suami. Kenapa? Itu. Mudah-mudahan di Banjar kalau pulang kantor nggak malam ya, bapak-bapak di Banjar di Tasik ya malam ya. Kami di Jakarta malam karena ada ganjil genap. Mobilnya ganjil, harinya tanggal genap, harus sampai jam 9 malam dulu baru bisa keluar. Artinya apa? Sampai rumah jam 11 malam. Suami ini pulang ke rumah, istri senang. Suami pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mukanya rata, istri nggak belajar, istri ngomong kan? Ayah, tadi itu misalnya saya nih pulang nanti saya cerita. Ya Allah, ayah di Banjar, ketemu ibu-ibu seluruh Banjar, kan saya bilang gitu deh. Dan suami saya pasti jawabnya cuma begini. Sama tidak? Dulu sebelum tahu ilmu ini, kesal saya. Saya malah, kenapa jawabnya cuma Jawab dong ayah. Laki-laki bingung. Apalagi pulang kerjanya jam 11 malam. Kenapa? 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya sudah habis. Maka tinggal sama Bu. Suka kesel nggak ibu dengan begitu? Ternyata percuma kesel. Karena memang laki-laki juga nggak ngerti. Kenapa saya susah ngomong? Pernah suatu ketika saya datang ke kantor suami jam 2 siang. Laki-laki di kantor jam 2 siang, 7.000 kata masih ada sisa. Makanya saya lihat sama anak buah dia ngomong, sama sekretaris dia ngomong. Terus saya julid, dalam hati bilang, kalau di kantor aja ngomong, kalau di rumah aja Ternyata ya bukan hanya suami saya saja begitu, rata-rata laki-laki begitu. Maka itulah diminta, terutama yang suaminya terlalu sering pulang malam, paling tidak 2 minggu sekali jalan siang hari sama suami. Ibu di sini bisa nggak seminggu sekali jalan sama suami siang hari? Bisa di sini? Jalan makan bakso siang hari sama suami bisa? Benar itu benar. Supaya ibu dengarkan 7.000 kata suami. Di Jakarta susah. Saya 2 pekan sekali aja nggak bisa. Sebulan sekali aja itu juga saya paksa. Ayah, ayo makan siang sama anak-anak nih. Ya, kumpul anak-anak sama calon mantu ada kumpul, ayo makan siang. Baru sempat. Makanya pas siang sambil makan siang saya dengar suami ngomong karena 7.000 kata masih banyak. Ada ibu lagi yang lebih parah dari saya. Bu Aisyah, saya nggak bisa sebulan sekali. Kalau gitu 3 bulan sekali ibu bisa? Nggak bisa. 6 bulan sekali nggak bisa. Ya. Buat ibu-ibu yang nggak bisa ketemu suaminya di siang hari, saya bilang apa? Saya nasihati apa ibu-ibu itu? Kalau gitu Bu, sabar sampai suami pensiun. Karena nanti pas pensiun, suami ibu kan udah nggak 7.000 kata di kantor, maka nanti 7.000 katanya buat ibu seorang. Siap-siap ibu. Siapa yang sudah merasakan suami pensiun? Ada ibu? Banyak ya? Ada ibu-ibu suaminya pensiun, lapor sama saya. Bu Aisyah, dulu suami saya ngomongnya sedikit, kenapa sekarang banyak ngomong? Saya bilang, dulu Bu, 7.000 kata untuk kantor, sekarang 7.000 kata buat ibu. Ini yang kita harus paham.
Dan juga ibu nggak usah baper, nggak usah kesel. Kalau WA suami, WA panjang lebar, itu pernah nggak? WA panjang lebar, cuma dijawab oka. Pernah gitu? Ibu nggak usah marah. Saya dulu percuma marah. Zaman dulu bukan WhatsApp, masih ingat Bu? Ada zaman dulu teknologi BBM, SMS, panjang lebar SMS, BBM panjang lebar, jawabnya OK. Saya dulu kesel, merasa suami saya sudah nggak seneng lagi chatting sama saya. Jawab OK marah, tuh kan, dia udah nggak sayang lagi, nggak mau bicara lagi sama aku. Itu saya. Sekarang setelah tahu ilmunya, dijawab OK malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa Bu? Oka dong. Kalau siang tadi itu, ini kan masih pagi ya. Waktu di rumah Teh Henry, saya lapor sama Ayah Toto, suami saya panggilnya Ayah Toto ya. Sebentar lagi saya seminar atau tausiah di Masjid Agung Banjar. Dia jawab, agak panjang bukan Oka. Tapi dia tulisnya apa? OKEY. Oke juga, tapi lebih panjang sedikit. Karena masih pagi. Ada lagi tambahan, jaga kesehatan. Ya Allah. Saya kalau suami saya WA panjang-panjang, saya baca ulang-ulang. Karena jarang. Apalagi kalau WA malam hari, jawabnya oka. Atau nggak jawab, jempol doang begitu. Iya Pak? Apalagi jam 10 malam. Ya, kan banyak tuh bapak-bapak. Dibaca WA istrinya, enggak dibales, statusnya online. Pernah ibu begitu? Terus ibu apa yang ibu rasa coba? Jangan balas, bukan balas. Dia pasti baca yang lain. Laki-laki, saya kasih tahu rahasianya ya Bu. Laki-laki kalau jam 10 malam ke atas, itu cuma sanggup baca WA doang, nggak sanggup bales. Jadi kalau WA ibu, misalnya tadi ya, kemarin, saya ke Tasik nggak sama bapaknya, anak-anak, sama adik-adik saya, ya. Kan biasa lah ibu-ibu kalau udah sampai satu tempat laporan kan, waktu itu sampai di Tasik malam ini dibaca, nggak dijawab, status online. Tapi karena sudah belajar, ini nggak masalah. Apa saya bilang? Insya Allah besok subuh dia balas. Betul. Habis sholat subuh saya melihat dibalas. Ya. Apa dia bilang? Jaga kesehatan. Itu lagi. Tapi walaupun berulang, saya senang dan nggak perlu marah. Paham sampai sini Bu? Jadi kita nggak perlu banyak hanya gara-gara memang beda laki-laki perempuan. Itulah yang diharapkan oleh Allah untuk kita talim belajar supaya mengerti. Terus apalagi Bu Aisyah yang sering berantem antara laki-laki perempuan? Sesungguhnya karena perempuan senang bicara, bahkan ada penelitian begini Bu, ya, ini saya bacakan. Perempuan bila dalam satu hari ngomongnya atau komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Ibu pernah tidur malam gak nyenyak Bu? Berarti tadi pagi belum 16.000. Makanya ibu tidur pun ngigo. Ngomong ya. Malam-malam bebenah, siapa yang sering malam-malam bebenah Bu? Rapiin lemari, posek kamar mandi, pernah ibu malam-malam gitu? Itu berarti tadi pagi belum 16.000.
Makanya saya setiap hari suami saya tanya sama Mbak Nining, sekretaris saya. Dia selalu tanya, Ibu hari ini tausiahnya berapa tempat? Kata Mbak Nining, 3 tempat ayah katanya. Alhamdulillah. Berarti 16.000 sudah keluar. Malamnya jadi nggak bawel. Satu ketika dia tanya, Ibu hari ini seminar? Enggak ada libur. Hah, libur? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bahaya nih. Pasti dia bawel 16.000 kata buat saya. Seperti itu. Paham ya? Jadi perempuan memang senang bicara. Sampaikan pada suami. Ayah, Abi, kalau sore hari saya ngomong, saya cerita, tolong denger aja. Karena perempuan kalau habis ngomong, perasaannya itu plong. Dan tidak suka dikasih solusi. Oh, pernah nggak Ibu kalau ketemu suami sore atau malam hari ngomong gini, ayah, aku tuh sakit kepala. Pernah gitu? Terus apa kata suami? Hah? Gini, solusi bukan itu. Solusi. Karena laki-laki nggak tega dengar istrinya curhat. Otaknya otak tanggung jawab. Makanya dia langsung bilang, minum obat dong. Padahal ibu-ibu atau perempuan kalau curhat, sakit kepala, sudah minum obat. Iya Bu? Kadang sakit kepalanya pagi, curhatnya malam, dia sakit kepala. Nah, begitu. Contoh, ayah, aku capek pagi-pagi ngantar anak sekolah terus-terusan. Bapak-bapak tuh nggak tega istrinya begitu. Apa kata suami? Ya sudah, kita sewa supir. Solusi bukan? Perempuan nggak suka solusi. Suaminya bilang sewa supir, apa kata ibu-ibu? Mahal lagi aku supir. Ini suami bapak aku. Ya, jadi Bu, kalau ibu curhat sama suami, beri pengumuman di awal. Adik, ayah, papa, aku teh cuma curhat doang, denger aja. Ya, suami saya udah ngerti tuh. Latihan 3 tahun baru ngerti. Jadi setiap saya curhat dia denger. Sambil main pegang gadget. Cek ke suami ini. Ibu curhat, suami pegang gadget. Ada Bu? Begitulah laki-laki. Gak usah diganti, percuma. Bu? Bahkan suami saya kalau saya curhat, saya lupa bikin pengumuman apa dia bilang? Sebentar. Kamu curhat mau pakai solusi atau tidak? Oh iya, lupa saya tidak usah. Dia tanyanya kayak mau pakai bawang goreng apa enggak? Ya, kalau enggak bisa tetap pusing gara-gara gitu. Ayah, tadi aku salah kos tuh. Ya, mau pergi ke suatu tempat pakai hak tinggi. Suami saya bilang, makanya di mobilnya harus ada sendal jepit. Bukan gitu ayah, karena perempuan curhat tidak mau solusi, hanya mau didengarkan. Suami saya udah ngerti. Bahkan perempuan senang kalau lagi curhat capek, bilang, kasihan kamu, ini istirahat. Saya juga gitu. Ayah, aku capek banget. Bisa capek istirahat, nggak jadi capek. Ayo ya kita jalan-jalan, katanya capek. Itu dan itu harus disampaikan kepada suami karena laki-laki nggak ngerti maunya. Ya, paham ya Bu? Terus apalagi Bu Aisyah perempuan bedanya? Perempuan kalau bicara atau ya ngajarin anak belajar ini bisa Bu. Dan lebih cenderung banyak ngomong karena 20.000 Kak. Ibu pernah suruh bapak-bapak ngajarin temenin anak belajar? Pernah Bu? Apa yang terjadi? Sama-sama diam. Ya gak? Kalau ibu yang temenin belajar, anak tanya begini, Umi, bunda, mama, ibu ceritain dong
Pangeran Diponegoro, ibu pasti googling cerita Pangeran Diponegoro, ibu bacakan bukan? Perang Diponegoro 1825, 1830 kan gitu kan, ibu cerita kan? Tapi bapak-bapak coba anaknya tanya sama bapak, Abi, abah, papa, ayah, ceritain Pangeran Diponegoro. Apa kata ayahnya? Coba googling saja, cari, baca sendiri. Betul gitu? Nah itulah cara bapak-bapak dampingi belajar anak. Karena 7.000 katanya sedikit. Nggak perlu juga kita Saya pernah minta suami saya bilang sama suami saya, ayah, anak laki-lakinya sudah semakin besar 4 orang. Tolong dinasehati. Kata suami saya, oke, besok malam saya nasehati. Besok malam saya ngintip dari dapur. Saya lihat suami saya panggil anak-anak saya. Anak-anak saya pakai bahasa Jawa. Anak pertama namanya Lana, dokter Lana, yang insya Allah jadi orang Banjar, amin. Yang kedua juga dokter, namanya dokter Priyo. Yang ketiga Kakung, dokter Kakung. Alhamdulillah sedang koas juga di Puskesmas di Banjar, masya Allah. Yang keempat Jaler, juga anak kedokteran. Orang Jawa Lanang, Priyo, Kakung, Jaler artinya sama apa? Laki-laki. Jadi suami saya mau nasihatin ini. Dia panggil begini. Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, iya ayah, datang mereka di ruang tamu dekat TV, ruang keluarga. Apa kata suami saya? Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, dah. Habis itu duduk sama-sama nonton bola. Saya dari dapur nungguin kapan nasihatnya. Saya panggil suami saya, ayah, sini. Ayah, sini. Datang dia. Kenapa Bu Isa? Saya panggil Bu Isa. Kenapa Bu Isa? Kok nggak dinasehatin anaknya? Apa kata suami saya? Udah tadi. Yang mana? Itu tadi. Saya baru ngerti ternyata kalau laki-laki ngomong sama laki-laki malam hari, nggak usah banyak, yang penting habis itu nonton bola bareng. Kenapa? Kata-katanya disimpan untuk gol. Begitulah laki-laki. Saya bilang apa nih, dulu belum ngerti ilmu ini. Nasihatin dong ayah, kayak aku nasihatin. Jelaskan satu persatu. Suami saya bengong, dia bilang saya nggak sanggup begitu. Karena memang laki-laki cuma sedih. Jadi kalau ada suami nasehatin anak sambil main, sambil duduk-duduk nonton bola, itu sudah cukup. Ibu nggak usah nesu, nggak usah apa. Setelah itu ya itu tadi. Kalau mereka sudah kumpul-kumpul, saya lihat bapaknya udah begini, oh itu berarti sudah menasehati. Sudah, saya di dapur tenang-tenang aja. Ya, paham ya Bu, ngerti tentang ini ya? Karena berantemnya gara-gara ini kadang-kadang suami istri. Apalagi Bu Aisyah? Ya. Perempuan kalau ngomong senang lihat wajah, ya Bu, senang lihat muka, senang lihat mata perempuan kalau ngomong. Jadi dikatakan perempuan, ya, kalau curhat kan senang disimak. Nah ini. Dan perempuan senang kalau bicara lihat kontak mata. Tapi laki-laki kurang menyukai kontak mata kalau ngomong. Ibu pernah nggak ngomong sama suami, ibu liatin mukanya suami, suami cuma tahan lihat 5 detik muka istrinya, habis itu lihat dia doang. Pernah gitu suami? Atau lihat TV itu lagi, atau lihat gadget lagi. Dulu saya marah gara-gara itu. Ayah, lihat aku mau ngomong. Suami saya, iya. Gara-gara itu bisa berantem. Ya Allah. Sekarang saya ngerti saya. Jadi kalau mau kita ngomong sama suami dan suami lihat wajah kita, jangan dandanin mukanya.
Bu Esa laki-laki nggak suka tatap wajah karena matanya laki-laki nih Bu, yang bagian putih-putihnya nih, coba lihat Bu. Ibu ada kan lihat mata tuh? Yang nggak lihat gambar coba. Ada putih-putih mata kan Bu? Perempuan lebih lebar putih-putih matanya dibanding laki-laki. Laki-laki lebih sempit. Karena lebih lebar inilah makanya perempuan kalau ngomong seneng lihat muka, seneng lihat wajah. Siapa yang punya anak perempuan? Angkat tangan Bu. Punya anak perempuan? Bu, supaya anak perempuan seneng ngomong sama ibu, kalau anak perempuan ibu ngomong, ibu lihat mukanya. Tolong jangan nyambi sambil pegang HP. Anak perempuan gak suka. Dia lagi ngomong ibu begini, ya, gak suka. Nanti ibunya gak dengar, ibunya tanya, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Paham ya Bu? Kalau ibu mau ngambil hatinya anak perempuan, setiap anak perempuan umur berapa saja, bahkan tuh anak perempuan misalnya umur 1 tahun lagi ngomong, bunda, aku kan gitu ya, ibu lihat mukanya Bu, ngangguk-ngangguk dikit, walaupun ibu nggak ngerti dia ngomong apa. Bahkan kita istri seneng banget kalau lagi ngomong suami lihat muka kita. Bahkan siapa yang punya ibu di rumah masih sudah lansia dan punya ibu di rumah, mana angkat-angkat ada? Masya Allah itu jimat. Siapa yang masih punya ibu mertua walaupun sudah lansia ada? Masya Allah itu jimat. Tolong kalau ibu dan ibu mertua curhat, lihat mukanya. Itu kebutuhan perempuan. Ibu nggak usah kasih duit. Setiap ibu atau siapapun ngomong perempuan, ibu lihat mukanya, itu sudah bikin asik nyaman. Paham tentang ini ya Bu? Itulah perempuan. Tapi laki-laki nggak gitu. Siapa punya anak laki-laki? Tolong, kalau nasihatin anak laki-laki, nggak usah marah kalau anak laki-laki nggak lihat ibu. Dulu di Mama Lucy, Lanang kasihan dulu. Waktu Lanang kecil, saya belum belajar. Jadi kalau mau nasihatin Lanang masih kecil, Lanang, ya Bu, gitu ya. Pas lihat saya, laki-laki kan cuma kuat 5 detik. Pas saya liatin terus lewat 5 detik, Lanang begini. Terus ibunya gini. Yang sopan Lanang, kalau mau bicara ibu, lihat muka ibu. Lihat muka ibu. Terus Lanang lihat muka saya lihat lagi mukanya. Setelah 5 detik dia begini lagi. Yang sopan Lanang, lihat muka ibu. Itu setengah jam tuh, lihat ibu. Anak laki-laki itu suka bingung disuruh lihat muka ibunya. Sebetulnya dia udah lihat, cuma karena ibunya liatin terus, nggak kuat matanya Bu. Makanya dia. Jadi kalau nasihatin anak laki Bu, biar dia matanya kemana-mana, ibu ngomong aja. Insya Allah dia dengar. Atau kalau ibu mau nasihati anak laki-laki, ya ibu misalnya saya duduk gini. Setelah saya tahu ilmunya, saya duduk. Lanang, sini nak. Ya Bu, pas dia lihat saya nggak liatin dia, saya tunduk. Misalnya saya ceritanya sambil lipat-lipat selimut. Jadi gini nak, kalau pulang malam jangan lebih jam 8. Nah, kalau ibunya lihat ke bawah, anak laki senang lihat wajah. Paham ya Bu? Begitu juga suami. Kalau ibu mau suami ibu, pas ibu ngomong, dia liatin ibu jangan janjangin matanya. Jadi saya sekarang kalau supaya suami lihat saya begini. Ayah, setelah 5 detik saya pura-pura ambil nasi. Jadi gini ayah. Yang cantik gitu. Itu pasti suami lihat muka saya. Ya. Tapi kalau ibu mau pakai cara seperti ini, ibu harus cantik. Saya kalau belum sempat henna rambut saya masih putih, saya nggak berani pakai cara begitu. Karena takut dia sadar. Ya Allah, kenapa sudah putih? Maka kalau mau pakai cara begitu, pakai kudung dulu. Paham ya Bu? Laki-laki kan? Bahkan laki-laki itu, walaupun dia duduk di rumah, siapa yang suaminya kalau baru datang duduk di tempat, di kursi? Ya?
Nggak bantuin ibu kan? Cuman duduk di kursinya. Memang begitu laki-laki. Kenapa? Karena kalau habis kerja laki-laki, dia harus duduk di kursi kebesarannya. Untuk apa? Melihat suasana rumah. Dan juga senang melihat istrinya pulang pergi dapur, meja makan, lari-lari sambil siapin makanan. Makanya laki-laki sering curi-curi pandang. Terus dia senang kalau istrinya dengan senyum. Atau misalnya suapin anak sambil lari-lari. Ya? Nah, ayo makan. Nah, suami walaupun cuma duduk dia lihatin. Apalagi kalau senyum istrinya. Kasih makan anak dengan gembira. Senang dia. Tapi kalau suami lihat istrinya kasih makan anak sambil marah-marah. Sekali itu dia begini. Tahu ya Bu? Dulu saya sering marah. Apa saya bilang? Duduk aja di kursi, boleh bantu aku. Ternyata salah. Sekarang saya sudah paham. Suami duduk di kursi, dia pasti curi-curi pandang. Jadi saya jalan aja dari dapur atau kiri itu gaya banget. Turun dari tangga aja kayak Cinderella gitu ya. Supaya kalau suami lihat curi-curi pandang, ya Allah, Masya Allah, cantiknya suami istriku. Daripada dia curi pandang buka mereka. Amin. Begitu laki-laki memang, ya, karena matanya yang putih-putih matanya lebih sempit. Juga mata laki-laki tidak selebar mata perempuan. Coba ibu, para akhwat, tangan kanannya ke depan. Coba tangan kanannya ke depan. Lihat tangannya ya. Sekarang, tetap lihat tangan kanan. Saya mau tanya, apakah masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa? Apakah masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kiri? Masih bisa? Laki-laki nggak bisa gitu. Masa sih gue bisa ini? Nanti saya suruh bapaknya di rumah. Saya aja, mata saya ke depan, saya masih bisa lihat orang sebelah sini, masih bisa lihat. Allah ciptakan mata perempuan lebar sudutnya, tapi ke depan nggak terlalu lihat. Jadi untuk ibu yang di belakang sana, saya cuma lihat ujung ibu saja. Tapi laki-laki matanya lurus. Memang tidak bisa lihat kanan kiri, tapi lihat ke depan itu panjang laki-laki. Ini pembagian tugas dari Allah. Retina mata laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya mata laki-laki disebut mata berburu. Mata apa Bu? Mata berburu. Perempuan mata menjaga sarang atau menjaga ruh. Ibu pernah lagi masak, matanya dimasakkan, ya? Maaf, ada tikus lewat itu dia. Sambil masak, ya Allah tuh tikus lewat. Karena mata kita sambil nyusuin anak, ibu lihat anak, ada orang datang, ibu bisa lihat kan? Walaupun mata ibu ke anak kan sambil nyusuin. Siapa tuh? Dengan sudut laki-laki tidak bisa gitu. Jadi ibu nggak usah marah kalau suami lagi nonton TV, ibu di sampingnya, suami nggak lihat. Karena memang matanya Tapi kenapa kalau dia lihat perempuan lain baik saja lihat kalau di depan dia lihat, di samping dia lihat. Makanya bapak-bapak kalau mau lihat perempuan di samping dia ikut nengok. Karena nggak bisa lewat sudut perempuan bisa. Paham ya Bu? Laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berburu. Makanya zaman dulu, ibu tahu nggak zaman dulu? Laki-laki untuk cari rezeki berburu di hutan. Orang kalau berburu di hutan gimana Bu? Harus jauh dari binatangnya, betul?
Karena kalau dekat dengan binatang, binatangnya lah lari. Makanya bapak-bapak dari jauh dia kelihatan, oh itu dia kijang. Gak banyak ngomong, laki-laki diam. Ambil panah atau pistol, tembak, kena. Coba sekarang bayangkan kalau perempuan ke hutan, sudahlah nggak lihat lurus, ngomong terus. Mana kijangnya ya? Mana kijangnya? Bu, itu kijang dengar suara ibu lari. Gimana mau berburu? Bu Aisyah, tapi kan sekarang tidak berburu di hutan. Emang mata seperti itu masih bisa dipakai? Iya. Berburu apa? Berburu dari kantor ke kantor, dari gedung ke gedung, naik motor, naik mobil. Mata laki-laki itu biar dari jauh bisa kelihatan. Saya dulu pernah berantem sama suami gara-gara ini. Suami saya begini bilangnya sama saya, itu dia, kita sudah mau sampai, gedungnya sudah kelihatan, kata suami. Saya perempuan gak bisa lihat jauh, makanya saya begini, mana gedungnya? Kata suami itu, mana sih? Akhirnya suami bilang apa? Masa gitu aja gak lihat? Terus sakit hati. Sekarang kalau saya digitukan suami, masa gitu aja gak lihat? Apa saya bilang, aku kan perempuan banget, matanya pendek. Paham ya Bu? Itulah kenapa bapak-bapak kalau dia lagi bawa mobil, tiba-tiba dia ngebut ke depan karena tahu di depan kosong. Cuman kita ribut. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Laki-laki gak suka digitukan. Dia langsung kagok. Kenapa kita bilang awas-awas? Karena mata kita kan lebar. Kita takut mobil kanan kiri kena samber kan. Laki-laki udah lihat apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Awas, awas, awas. Anak laki-laki saya waktu bisa bawa mobil, saya juga bawel. Awas, dikit-dikit. Awas, awas, awas. Apa dia bilang besoknya? Ibu besok naik Grab car aja Bu. Ibu ribut banget. Mulai saat itu, karena saya tahu laki-laki gak suka awas-awas, setiap naik mobil, kalau suami atau anak laki mau ngebut, saya diam, mulutnya saya kunci begini. Karena kalau gak dikunci, ibu selalu bilang awas, awas, awas. Paham ya Bu? Laki-laki gak suka bilang awas, awas. Laki-laki juga kalau lagi bawa mobil, kalau dia lagi serius mau berhenti, atau cari pintu tol untuk keluar, gak suka diajak bicara. Pasti kebablasan. Saya kalau suami udah begini-begini mau keluar pintu tol, padahal baru mau ngomong langsung karena nanti dimarahin kalau kebablasan. Apa dia bilang suami? Ngomong aja. Gak enak kan juga. Paham ya Bu? Tapi dengan mata seperti ini, itulah kenapa laki-laki susah cari barang. Ya, susah cari barang. Pernah ibu rasa? Mama, kunci mana kunci? Nyarinya di depan padahal di samping. Itu laki-laki, dia nggak bisa nyari. Suami saya juga gitu, buka kulkas. Buka kulkas. Bu, telur mana telur? Ada dari mana? Di samping, dia nggak lihat karena matanya lu. Saya dari jauh depan TV, ada di kulkas saya. Nggak ada, nggak ada. Saya datang ke kulkasnya, terus saya bilang, ini apa? Terus kata suami, kok ada dong? Apa anak laki-laki bilangan, Bu, susu mana Bu? Ada di kulkas Mas. Nggak ada Bu, ada Mbak. Saya datang, ini apa? Terus ibu-ibu marahnya sama kan? Makanya cari pakai mata. Sama Bu. Laki-laki Bu, kalau dibilang cari pakai mata, tersinggung. Karena sesungguhnya dia sudah pakai mata, tapi dia nggak tahu matanya lurus. Paham Bu? Jadi bagaimana Bu Aisyah supaya kita dicintai oleh Allah, karena kita nggak bawel dan dirindukan surga. Kalau suami cari barang, anak lagi cari barang, dibantu
saja. Ini loh Abi, ini loh Ayah, terus diam. Karena kalau istilah diam pasti artinya cari bagaimana. Itu seluruh dunia sama. Saya mulai latihan. Ini loh Ayah, terus dalam hati bilang, ya Allah, malah laki-laki banget. Masa gitu aja nanti. Atau lagi janjian. Pernah itu janjian di Madinah. Kan kalau sholat saya lagi perempuan. Ayah, nanti habis sholat kita ketemu di pintu 25 sih, pintu 25. Oke. Saya datang dulu aja. Suami saya dari sana, jalan lurus begitu. Maaf. Suami saya jalan lurus begitu. Dia cari saya di depan, padahal saya di samping. Saya gini, ayah, enggak lihat ya. Karena laki-laki matanya lu, istrinya di samping dia dari. Akhirnya saya kejar dia, terus marah. Ya Allah ayah, segede gini kamu tadi ya. Saya harus seperti apa lagi? Suami saya sumpah tadi ya. Mulai saat itu, kalau janjian sama suami atau anak laki, saya harus tahu. Oh, dia matanya lurus. Percuma pakai begini, ayah. Lebih baik kok. Sudah bukannya. Supaya dia lihat, ada suami saya lagi jalan. Saya cegat di depan dia, astagfirullahaladzim. Atau dia bilang, kamu dari mana? Dari samping. Paham Ibu? Paham? Insya Allah dengan tahu bahwa memang laki perempuan berbeda, kita tidak perlu tidak usah cepat Terus gimana dong Bu Aisyah? Untuk kita melayani laki-laki gampang. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Ini udah jam berapa ya? Saya 24.000 kata bisa ngomong sampai besok Bu. Terakhir, apa yang Bu Aisyah mau bilang? Nih sebagai istri yang mengerti suami atau anak laki-laki. Rupanya Allah ciptakan di otak manusia itu ada bentuknya segitiga di dalam. Punten, ini disebutnya pakai bahasa Latin, namanya hipotalamus. Hipotalamus apa Bu? Nah, nggak apa-apa ya. Kita di Banjar pakai bahasa Latin di dalam. Segitiga pun di dalam. Sunnatullahnya adalah hipotalamus laki-laki yang Allah ciptakan ukurannya lebih lebar 2,5 kali dari perempuan. Jadi yang lebih lebar siapa Bu? Laki-laki atau perempuan? Berapa? 2,5 kali. Berapa Bu? Ini harus ngerti. Kalau ini yang segitiga biru adalah hipotalamus laki-laki, perempuan teh cuman kecil tuh segitu doang. Itu yang perempuan. Bu Aisyah, untuk apa hipotalamus itu? Hipotalamus inilah rupanya pusat menjaga keamanan. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena laki-laki sudah diciptakan hipotalamusnya lebih lebar. Maka laki-laki pelindung perempuan. Karena pelindung perempuan, maka kita perempuan harus menghormati laki-laki, menghormati suami. Itulah kenapa laki-laki dan atau suami ini di rumah harus dianggap sebagai pahlawan, harus dianggap sebagai raja. Salah satu supaya dianggap raja, kursi makannya suami gak boleh didudukin orang lain. Piring suami hanya dia aja, sendoknya juga, gelasnya juga. Sudah begitu kan Bu? Itu karena laki-laki melindungi perempuan. Dan laki-laki senang kalau istrinya seperti itu. Nah, terus apa lagi Bu Aisyah? Hipotalamus pusat makan dan minum. Jadi memang istri harus memperhatikan makan minum suami. Pulang kerja meja kosong laki-laki nggak suka.
Memang ibu-ibu di Jakarta bilang sama saya, percuma Bu Aisyah dibikinin makanan dia nggak makan, nggak percuma. Laki-laki seneng buka tudung saji ada makanan. Dia makan atau enggak bukan urusan ibu. Yang penting ibu siapkan. Harus masak sendiri? Nggak usah. Pokoknya ada makanan. Paling tidak cemilan kesukaannya. Ibu harus tahu cemilan kesukaan suami masing-masing. Kalau untung suami saya cemilannya gampang. Dia cuma suka kuaci. Alhamdulillah kalau kuaci. Kalau dia suka nastar, wah digawat nih. Nastar adanya pas lebaran doang. Jadi kuaci saya harus tahu, oh kuaci ada. Ya, kacang Bogor ada penuh. Dia datang nggak banyak ngomong, kasih minum. Itu karena otak makan nih. Begitu juga anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki? Anak laki-laki tidak suka ibu nasehatin atau ibu suruh belajar dalam keadaan lapar. Kalau ibu menasehati anak laki-laki sambil makan. Atau kalau anak laki bikin PR, Bu, tinggal satu nomor lagi, terus anak laki bilang, Bunda, aku lapar. Kasih makan dulu, Bu. Banyak ibu-ibu karena pusat makannya kecil, ibu-ibu bilang apa? Tanggung, satu lagi, tanggung, kerjain dulu baru makan. Laki-laki suka ngamuk gara-gara itu. Lebih baik kasih makan. Paham sampai sini, Bu? Apa lagi? Ini, ya, harus tahu ya, laki-laki yang seneng dikasih makan atau dijaga makannya. Hipotalamus juga pusat tidur. Pusat tidur. Karena lebih lebar, maka laki-laki lebih cepat Siapa yang sering ngomong-ngomong sama suami di kamar, belum sempat habis cerita istri, suami tidur. Itu bukan suami ibu doang. Semua laki-laki begitu. Termasuk suami saya. Dulu kalau nggak tahu kesel, Bu. Ya Allah, baru juga diceritain sedikit udah tidur. Kalau sekarang lagi cerita dia tidur, ya Allah, laki-laki banget. Otaknya cepat tidur kan? Dan karena dia senang tidur dan lebih duluan tidur, maka tempat tidur harus wangi, rapi, wangi, bersih. Gak usah mahal, gak apa-apa, yang penting rapi, wangi, bersih. Kita juga istrinya sebagai teman tidurnya harus rapi, wangi, bersih, glowing. Bibirnya kalau perlu merah sepanjang malam. Itulah makanya saya suka pakai parfum dan lipstik Arab. Tahu lipstik Arab, Bu? Yang warna hijau, itu bagus, Bu. Ibu pakai malam, subuh masih ada. Dan laki-laki senang kalau istrinya wangi, makanya saya sama adik saya bikin minyak wangi yang kalau disemprot dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak mahal. Karena kalau minyak wangi yang lain cuma pakai sedikit, ya itu tadi harus paham, ya Bu. Jadi harus wangi. Cium, maaf, setiap mau tidur ibu hendus, bau ketek, mandi Bu. Bajunya asem, ganti Bu. Mukanya kering, ya kasih skincare, kan sekarang banyak skincare Indonesia yang bagus-bagus. Bibir pucat, lipstikin pakai lipstik Arab. Ya, jadi kalau ada teman umroh, titip lipstik Arab ya Bu. Iya, paham ya Bu? Satu lagi punten, maaf, ini harus dikasih tahu, ya apa? Hipotalamus, maaf, pusat syahwat birahi. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih kuat syahwat birahinya? Maka ibu tolong kalau suami tengah malam bangun untuk ajak ibadah hubungan intim suami istri, pantang menolak apabila tidak ada halangan syar'i. Kecuali ibu mens, kecuali ibu sedang masa nifas, kecuali ibu sedang sakit. Paham ya Bu? Karena inilah ibadahnya para Bu. Jadi hipotalamus ada 4 fungsinya, ayo ya dihafal ya. Keluar dari masjid ini udah harus hafal. 1, pusat menjaga. Anggap suami pahlawan dan raja.
Laki-laki gak suka ditegur, gak suka dikritik, gak suka dinasehati depan orang lain. Walaupun depan anak. Kalau suami nasihatin anak, ibu diam. Itulah wanita dirindukan surga. Ya. 2, pusat apa? Makan. Perhatikan makan minum bahkan suami datang, ibu tanya, ayah mau makan? Itu cocok sama bapaknya. Walaupun dia sudah makan. Paham ya? 3, pusat Jadi kalau suami tidur duluan, ibu nggak usah atau ibu yang masih punya anak bayi, anak bayinya bangun, ibunya bangun, suami nggak bangun, itu nggak usah Paham ya Bu? 4, pusat apa? Syahwat sehingga tengah malam dia bangunkan ibu untuk beribadah hubungan intim suami istri. Ibu mohon pada Allah untuk Allah beri kekuatan, ya Allah berikan kenikmatan karena ini ibadah suami istri. Laki-laki paling tersiksa kalau sewaktu tidur dia dipunggungi istrinya. Itu tersiksa buat laki-laki. Paham ya Bu? Iya, alhamdulillah. Insya Allah kita semua jadi perempuan yang dirindukan surga, baik surga dunia maupun surga di akhirat. Baik, terima kasih. Tanpa terasa sudah siang. Terima kasih banyak. Saya kembalikan dengan MC dulu. Udah jam berapa saya? Jam 11, ya. Jam 11. Kita jam zuhur di sini jam berapa? Jam 12. Ya, insya Allah masih ada waktu. Terserah panitia mau dipakai waktu ini untuk apa, ya. Tapi insya Allah materi yang saya berikan, walaupun tidak banyak, insya Allah bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Perempuan berapa Bu bicaranya per hari rata-rata? Laki-laki? Yang matanya lurus siapa? Laki atau perempuan? Yang gak kuat lihat muka kalau ngomong laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah, ini ibarat ujian semuanya lulus 100%. Terima kasih, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu. Ibu luar biasa. Ibu-ibu, gimana rasanya sudah dapat ilmu ya? Alhamdulillah. Masih mau lagi Ibu-ibu? Masya Allah. Doakan, Insya Allah. Doakan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi ke sini ya Ibu. Insya Allah doakan kalau sudah jadi orang Banjar, jadi sering ke sini ya. Ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, alhamdulillah acara dari acara kelas-kelas dari masyarakat. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kita majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu ada sesi